Halo guys, come back with me. Bertemu lagi bersama saya si Bulbul yang hobinya cuma hardoling dahar modal uli. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah alur film. Alur. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita film Blood Quantum 2019. Tanpa banyak cincong, langsung aja intronya dimulai. Gisigo, pria pribumi, seorang pensiunan deputi di kepolisian Red Crow yang sekarang pekerjaannya sebagai nelayan. Dan jelas saja dilihatkan Gisigo telah menangkap sejumlah ikan salmon yang tentunya itu akan membuat si Gisigo untung. Tapi malah sebaliknya saat ia dikejutkan beberapa ikan salmon hidup kembali yang seharusnya sudah mokat. Di tempat lain pagi itu juga putra dari Gisigo, serif pribumi yang bernama Trailer, menanggapi sebuah panggilan tentang seekor anjing yang sekarat milik mantan pemajikannya. Lalu Trey pun menidurkan anjing itu dengan tembakan. Dan di sisi lain dilihatkan seorang tante girang lagi melakukan aktivitasnya narokan sulu. Dan dia pun berprofesi sebagai perawat. Dia bernama Josh. Selagi si Josh ninyuh teh manis, datanglah sebuah mobil dan berhenti di depan rumahnya. Dan jelas saja itu adalah si Sheriff Trey. Setelah berbincang-bincang ngalor ngidul, Josh pun memberitahukan tentang anak mereka yang diciduk polisi di pusat kota. Sebelum mengeluarkan anaknya dari penjara, Sheriff Trey pergi ke rumah ayahnya. Sesampainya di rumah ayahnya, Gisigo menunjukkan sesuatu yang mengerikan di dalam kotak kecil. Lekas Trey pun membukanya. Setelah Trey membuka kotak kecil itu, dia nampak biasa melihatnya sambil berkata, "Naon pak, ieu mah lauk pae." Tapi tiba-tiba, Trey pun terkejut melihat ikan mati itu hidup kembali, apalagi dalaman perut itu sudah dikeluarkan oleh si Gisigo. Lalu Trey pun berkata, "Santuy pak, di bagasi aya bensin, urang duruk we laukna." Lalu mereka pun berencana membakar ikan itu. Belum juga mengambil bensinnya di dalam bagasi. Seekor anjing mati gegeredog hayang bijil. Jelas aja itu membuat si Trey aneh dan ketakutan. Dengan pelan-pelan membuka pintu bagasi. Lekas jedor. Trey pun menembakinya. Tak mau ambil pusing, Gisigo meminta bensin dan anjing itu untuk dia bakar. Selagi membakar, Trey berkata kepada ayahnya, Coming out of retirement? You're a deputy in the Red Crow Police Department. Bumper will be up at his camp. Bring him down. Lalu si Sheriff dan mantan istrinya berada di kantor polisi buat menjemput anaknya si Joseph yang ditahan. Kita flashback dulu ya ke kejadian si Joseph ditahan. Jadi si Joseph ini pada penting kehalangan anak. Anjeunna lagi minum sebotol anggur merah. Lalu Joseph pun mencoba ngarayap naik ke tiang jembatan. Sesampainya di tiang jembatan, Joseph tekuat hayang modal. Karena sieun kababayan, terpaksa Joseph modal di atas tiang jembatan. Dan sialnya, tai si Joseph mengenai sebuah mobil. Lanjut. Di dalam penjara, Joseph dan saudara tirinya si Alan, mereka berdua cukup akrab. Sampai-sampai ngerokok pun dia seteng-seteng. Selang beberapa menit mereka dikejutkan teman tahanannya yang muntah darah. Lalu tibalah si Samu sama ayah si Joseph yang bernama si Sherry Taylor. Samu mencoba mendekati pria itu untuk menolongnya, bukannya berterima kasih mau ditolong. Malah pria itu menyerang si Samu. Sherry pun tak tinggal diam, ia mencoba mencekiknya dan si Joseph nenggelan banget hingga beak. Karena pria itu terkena wabah AIDS, tangan Joseph pun digigitnya, begitu juga dengan si Samu mendapatkan luka gigitan di dadanya. Fuck off! I'll fucking put you back in there, you understand? Maka si Joseph pun diantarkan mamahnya ke puskesmas buat berobat. Di sisi lain, Sheriff Trey lagi mematahan si Alan anu liwat. Tak lama kemudian, Sheriff Trey menanggapi panggilan tentang kerabatnya pria pribumi yang bernama Soccer yang lagi mendapatkan masalah. Lekas Sheriff pun pergi ke rumahnya. Balik lagi ke si Joseph yang lagi diantosan kabogohna si Charlie di puskesmas. Lalu Charlie mengasih tahu tentang kehamilannya ke si Joseph. Karunya si Joseph keturu katutuh, geus mah ditewak polisi, gagal zombie, terus awewana reuneuh deh. Tapi kalem si Joseph pria sejati dan pastinya dia bertanggung jawab.
Lanjut, di tempat lain si Josh ibunya si Joseph lagi sibuk nyari obat tetanus. Padahal mah berewe sama guang itu materi. Sebab mama si Joseph kuyar-kiyir ia mendengar keributan di ruangan lain. Dan sewaktu dicek ternyata perawat puskesmas lainnya diserang pasiennya yang sudah terkena wabah Jen. Singkat cerita malam pun tiba, Syarif Try tiba di rumahnya si Sokar melihat Sokar yang lagi teler. Syarif pun marah-marah sambil nanyain kau ada masalah apa sama cewekmu. Sokar pun menjelaskannya, teang we olangan ke kamar. Sebari kukulutu Syarif Try pun pergi mengeceknya dan ternyata cewek si Sokar lagi menyantap bayinya. Syarif pun langsung diserang olehnya hingga membuat tangannya terluka. Lekas Syarif pun kabur ke dalam mobil, tapi zombie itu malah menyerang si Sokar. Beruntungnya Syarif berhasil membunuhnya. Setelah berhasil membunuh zombie itu, lekas Syarif dan Sokar pun melakukan perjalanan menuju ke puskesmas. Di perjalanan ia berhenti karena melihat sebuah mobil menabrak tiang jembatan. Saat dia mengetahui kalau itu mobil ambulan, ia pun menghampiri mobil tersebut, dan ternyata yang bawa mobil ambulan si Josh, yang di dalamnya masih ada si Joseph dan pasien lainnya. Si Josh setelah mengetahui si Joseph dalam bahaya, Josh pun lari dan mencoba membantunya. Tapi Joseph sudah diserang sama pasien yang jadi zombie. Walah, kumaha ieu lalakon si Joseph. Syarif yang tahu itu tak tinggal diam, ia pun mencoba membuka pintu mobilnya dengan tembakan. Tapi sayang zombie yang ditendang si Joseph terpental keluar sehingga menghasilkan berpelukan antara si zombie dan si Syarif. Syarif yang tahu dirinya dalam bahaya, ia pun merayap-rayap neangan bedilna. Untung saja bumper sudah turun dari kamnya dan langsung membunuh zombie itu. tes. Oke, kita lanjut. Film dimajukan beberapa bulan ke depan yang dilihatkan sebuah kota yang sudah hancur dan wabah Jed pun sudah tersebar luas, sehingga reservasi Indian mempunyai komplek yang diperkuat oleh keluarga Sheriff Taylor. Mereka juga mempelajari kalau keturunan dari nenek moyang mereka kebal terhadap wabah Jed. Penjagaan demi penjagaan pun diperketat silih bergantian dan dilihatkan. Di sini si Alan yang sedang berjaga sama temannya. Lalu datanglah si Joseph dan yang lainnya membawa 3 orang berkulit putih yang dimana 2 orang dari mereka terinfeksi. Tapi wanita yang bernama Lilith ini sangat beruntung karena ia berhasil menyembunyikan luka gigitan dari sang zombie di perutnya. Kita balik lagi ke si Sheriff Try dan kerabatnya yang lagi menyusun sebuah rencana untuk bisa pergi ke pusat kota mencari perbekalan buat bertahan hidup mereka. Lalu datanglah Sokar dan ngasih tahu Sheriff tentang pria kulit putih yang bunuh diri. Dan apesnya pria itu jadi mayat hidup atau zombie. Lekas Sheriff pun mengeceknya dan membunuh pria kulit putih itu. Singkat cerita saja malam pun tiba dilihatkan perdebatan antara Alan dan Sheriff Try. Dengan kecenderungan Alan terhadap masalah keluarganya, Alan melampiaskannya dengan berpesta. Di sisi lain malam itu juga Sheriff Try dan kerabatnya pergi menuju pusat kota. Tibalah mereka di pusat kota itu dan berhenti di sebuah gedung. Yang tentunya gedung itu dihuni oleh para zombie. Karena di segi keterampilan dan terlatihnya mereka sebagai polisi, mereka mampu membantai para zombie tersebut. Kita balik lagi ke si Alan yang lagi curhat ke dulur patetreana si Joseph. Alan pun meminta maaf pada Joseph sambil teler. Atas kejadian pagi itu dia mendodongkan pistol ke istrinya. Joseph yang baik hati pun berkata, "Heulah tenanaon ngan nanaonan." Di saat Joseph sedang merasakan sensasi angin malam, Joseph mendengar keributan yang berasal dari dalam. Langsung Joseph pun mengeceknya. Ternyata si Alan sama si Lilith yang lagi wik-wik dan penisnya yang lagi disantap si Lilith dengan santuy. Lalu Alan pun ditolong Joseph sama teman-temannya dan dibawa ke kam ibunya buat diobati. Tapi si Alan malah pika anjingan, malah menusuk perut si Joseph dan si Joseph pun diikat mereka bertiga dan dibawa ke dalam sama si Lilith yang sudah diikat juga dan sirahnya di kurungan ku karung.
Di sini si Alan akan mencoba membuat kekacauan dengan melepaskan si Lilith yang sudah menjadi zombie. Dan tibalah para pahlawan kita, si Sheriff T dan kerabatnya. Mereka yang mengetahui hal tersebut udah diubrak-abrik sama si zombie, langsung menyusun sebuah rencana untuk menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam. Meskipun Sheriff T harus tewas dan menjadi santapan para zombie itu, Josh, Gisigu, Charlie, serta Joseph berhasil keluar dari kamp tersebut. Sewaktu di perjalanan, seorang nenek yang disandra sama si Alan dan teman-temannya mencoba menghubungi Sheriff Try. Dan nenek itu menjelaskan keadaan di gereja. Dan itu pun semua ditanggapi oleh si Gisigu. Lekas Gisigu pun pergi ke gereja. Setibanya di gereja, Gisigu membunuh salah satu temannya si Alan. Dan di sisi lain, Bumper yang lagi jaga-jaga malah ditusuk Alan dari belakang. Waduh, anjir, wanina di tukang ah. Lalu si Alan pun menghampiri Charlie dan Josh. Josh yang tahu Alan akan memberontak, ia pun langsung menembakinya. Setelah berhasil dilumpuhkan, si Alan diseret oleh si Gisigu dan si Joseph dibawa ke tempat lain. Lekas Gisigu menyuruh si Joseph untuk membunuh si Alan. Setelah si Joseph menusuk perut si Alan, Joseph pun meninggalkannya. Dan si Gisigu memberi alarm kepada zombie itu dengan sebuah tembakan. Dan si Alan pun harus tewas dengan mengenaskan. Lalu Gisigu dan keluarganya pun mencoba keluar dari tempat itu. Tapi perahu satu-satunya harapan mereka malah kehuruan, tapi santai. Lalu datanglah si Soccer bersama perahunya dan membawa mereka semua keluar dari tempat itu. Namun saya sedih dengan adegan yang ini nih. Si Gisigu yang lagi dibujuk sama si Joseph untuk keluar dari tempat itu, dia pun malah berkata, dia tak akan pernah meninggalkan tanah kelahirannya lagi. Meski si Gisigu harus mati di tempat itu. Dan dengan kemampuan memainkan pedangnya, Gisigu pun berhasil membunuh beberapa zombie itu, meski harus tewas mengenaskan di akhir. Di sisi lain, si Josh, si Joseph, si Charlie yang sedang anggeleng-anggelengan tina perahu, Charlie melahirkan seorang anak dengan selamat. Namun setelah itu Charlie merasakan bahwa dirinya akan menjadi zombie. Charlie pun menyuruh si Joseph membunuhnya. Dengan rasa yang sangat berat, kalian pasti merasakan gimana rasanya kehilangan orang yang kita sayangi serta kita cintai. Yang sakitnya tuh di sini, sewaktu si Joseph membunuhnya. Dan tidur di samping sang istri dengan suara bayi hayang nyusu, dan film pun tamat. Ending yang sangat mengharukan. Anjir karunya si Josephnya aduh katudu-katutu timimiti berperan mana-mana apes we yang apes, tapi dah hanya di adegan film sih, tapi dah tetep anjir karunya aduh aing. Oke, dan itulah ringkasan dari gue alur cerita Blood Quantum 2019. Gue si Bulbul undur diri and see you next video. Kira sekedar penghilapnya disubrek dan aktifkan loncengnya. Oke, makasih.